Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Malam hari ini saya ketemu teman saya, Dr. Muhammad Abdillah, orang penting di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang nampaknya punya proyek besar, proyek penulisan menyangkut soal perkawinan beda agama. Halo Abdillah, piye kabare? Apik yo. Alhamdulillah baik. Ya, makasih nih sudah Iya. nah, Saya oke. buat apa? Selain ngajar sih buat apa? Ya riset lah kita biasa Ah, di dunia perdosenan gini nih ya riset mencari rezeki. Yang pasti tidak bisa ah. jadi komisaris. Sing sabar ae, nanti aja tak ada komisaris. Ngenteni Piye suwe. piye. Itu. Terkait perkawinan beda agama ini mungkin kamu bisa kasih sedikit background kepada teman-teman ini sembari nanti. Oh ya, Abdillah nanti pengen apa mewawancaraiku sehingga aku akan bertindak pasif. Nanti forum akan aku serahkan ke Abdillah. Mungkin sedikit Abdillah ya, apa namanya gambaran tentang gagasan soal apa yang sebenarnya ingin kamu tulis terkait perkawinan beda agama. Apa yang menarik? Iya, nikah beda agama di Indonesia itu selalu menarik untuk dikaji ya. Memang kontroversial, ada yang setuju, ada yang tidak. Itu masing-masing punya posisi. Dan ya dan akan selalu menjadi perdebatan yang layak untuk diteliti. Nah, eh, dan sudah dan aspeknya banyak. Kalau mau anak-anak hukum pasti akan membahas bisa masuk ke wilayah judicial review-nya. Ada udah beberapa kali apa namanya riset-riset tentang judicial review. Kemudian kalau Iya, anak teologi agama apapun ya itu bisa iya, akan membahas dari sisi teologinya, ada yang mengesahkan, ada yang bukan mengesahkan, memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, macam-macam. Jadi dari sisi sosial juga gitu ya, dan ramai untuk kan selalu akan ramai untuk diteliti. iya, Nah, betul. aku sendiri apa, melihat ini dari faktor ininya apa namanya risetku kali ini eh, dari faktor yang aku sebut dengan istilah ekonomi agama. Jadi itu sebenarnya konsep dalam eh, sosiologi agama untuk melihat apa namanya melihat agama dalam kacamata pasar ya, pengelolaan Iya, pasar ya, market ya. Jadi pemuka agama atau organisasi keagamaan sebagai produsen apa namanya eh, apa otoritas gitu produsen ya. dakwah dan Betul. sebagainya ya ajaran Hmm, produk itu sebagai ajarannya dan konsumennya adalah kita. iya, iya, Nah, sebenarnya logika itu sih sebenarnya. Nah, negara itu kan akan melihat akan ada posisi bisa jadi masuk di dalamnya atau luar. Tergantung iya. nanti kalau mau pakai logikanya siapa kan. Hmm. Nah, kalau dalam logika ideal, kalau pakai logika ideologis ekonomi atau apa namanya ekonomi agama dalam konteks ini, kalau mau pakai logika pasar apa liberalisasi pasar, maka asumsinya negara harus membebaskan semua unsur untuk ya berjalan apa adanya. Negara Iya. jadi arbitrase aja. Nah, atau Jadi ibaratnya catatan. perannya itu harusnya minim ya. Silahkan pasar Nah, merespon itu seperti apa itu kan kalau gitu. kalau kita Liberal. menggunakan logika ya liberalisasi Ah, pasar agama tadi. Nah, tapi di Indonesia kan tidak bisa demikian kan ya. Itu kan yang kemudian harus ah. fakta yang tidak bisa dibantah dan masing-masing punya peluang. Nah, pertarungannya kan sebenarnya dalam proses undang-undangnya kan, proses arbitrase itu masuk kemudian muncul apa sisa-sisa era kebijakan di era kolonial misalnya dengan ada yang kemudian menjadi KUA kantor urusan agama dan sebagainya itu kan juga tidak bisa dibantah Betul, dan itu betul. eh, apa fakta sejarah yang kemudian membuat proses diskusi pernikahan beda agama di Indonesia akan selalu
ramai dan pasti sensitif. Menarik ya untuk ini. Nah, itu. Nah, itu sih yang kemudian Iya. kenapa ini masih muncul, Iya. masih terus didiskusikan. Nah, salah satu yang kemudian menjadi trigger riset ini itu juga SEMA 2023. Jadi Iya. surat edaran MA yang melarang apa namanya Pengadilan ya. pengelarang pengadilan untuk melakukan pemutusan apa namanya Penetapan ya perkawinan beda penetapan agama. perkawinan beda Iya, agama. ditutup Seperti itu. itu. Nggak bisa ya. Tambah sulit lagi itu. Ya, nah itu apa namanya trigger ya. Jadi ada beberapa trigger sih yang kemudian menjadi faktor pemicu naik turunnya apa eh, apa namanya diskursus pernikahan beda agama di Indonesia itu. Jadi kalau melihat Betul. diskusi-diskusi jurnalnya itu akademiknya dalam kurun waktu 2023-2024 itu kajian-kajian tentang SEMA itu banyak banget gitu. Baik dari anak-anak hukumnya, apa itu mengingat. Cuman karena aku bukan orang hukum ya, jadi tidak akan banyak bicara di wilayah itu. Nah, itu sih. Jadi tapi lebih pada posisi triparty market tadi dan kemudian agama menjadi negara menjadi posisi negara yang kemudian masuk di dalam pasar tadi kan. Iya. Nah, itu sehingga Iya. kemudian membuat apa namanya situasi yang pada titik tertentu dianggap apa, tidak menjadi arbitrase yang baik, arbiter yang baik, ya, tapi di saat yang sama juga eh, sampai pada titik tertentu itu kompromi negara terhadap agama. Kalau mau ininya apa namanya jujurnya makanya kan antara negara itu kan antara membebaskan dan membatasi pada posisi. Kalau kita lihat Undang-Undang 74 itu kan eh, dia dia tidak memberi dia tidak melarang secara definitif, tapi juga tidak memberikan eh, apa pembolehan yang definitif. Semuanya diserahkan ke agama masing-masing. Aku juga Pertama berfungsi untuk mencatat gitu aja. Tapi implementasi per hari ini wasitnya juga ikut main. Nampaknya kan kayak gitu kan. ya itu makanya kan akan selalu makanya yang bisa dilihat kan trigger yang men-trigger apa kan beberapa kali kayak SMA kemarin itu kan triggernya kan ya karena ada beberapa pasangan yang kemudian berhasil mencatatkan melalui proses persidangan. Betul, betul Nah, sekali. nah, Betul, itu betul sekali. Itu juga yang aku, karena aku juga berkecimpung ya di wilayah ini, itu juga apa, harusnya kan nggak perlu pengadilan ya. Kalau menurut undang-undang itu kan ya yang berhak di pasal 1 itu kan yang berhak mengesahkan itu adalah agama dan keyakinan masing-masing. Sepanjang ada yang mengesahkan gitu itu agama apapun. Nah kalau sudah ada agama yang mengesahkan dan tentu saja tidak KUA, maka surat pengesahan itu dibawa ke catatan sipil mencatat gitu aja. Dulu masih mudah gitu kan, lalu ada perkembangan kemudian menjadi seret terutama waktu kasusnya siapa itu Ayu statusnya Jokowi itu yang kawin pakai jilbab pakai pemberkatan di Keuskupan Agung Jakarta itu lalu ngamuk banyak orang kelompok-kelompok Islam yang keberatan. Lalu yang aku dengar dari teman-teman di catatan sipil ada semacam perintah dari atas apa, untuk memastikan gitu kan, untuk memastikan bahwa kolom agama yang siapapun yang ingin kawin itu harus harus sama, artinya ya harus agama. Lalu kemudian ketika ditutup kayak gitu, catatan sipil banyak yang menolak dan mengarahkan supaya perkawinan beda agama para pasangan itu untuk meminta ya, meminta penetapan pengadilan dan itu banyak sekali ya. Aku mengumpulkan beberapa apa, penetapan-penetapan pengadilan. Lalu sekitar tahun 2023 awal begitu, lalu kasus di Jakarta
ada beberapa organisasi massa yang ngamuk begitu dan audensi dengan Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu dipimpin salah satunya yang mungkin seniormu ya yang sekarang jadi Menteri Desa itu kan terus akhirnya SEMA 2 itu muncul dan ya praktis per hari ini ya hampir tidak ada celah lagi hampir tidak kecuali ke luar negeri itu sih yang per hari ini aku bisa uh, bisa Iya, tapi pantau ya. jalan-jalanku ke beberapa tempat itu memang sangat variatif. Eh, ada kau, aku ngobrol sama KUA ini ngomong yang di Islamnya ya, KUA misalnya ya. Itu ada yang aku ngobrol dengan beberapa apa, kepala KUA. Jawabannya sederhana. Aslinya tergantung KUA melok fikih sopo mas aslinya. Oh iya, iya. Kalau misalnya kiainya ikut, misalnya KUA-nya ikut Kiai A, misalnya dulu ngajinya di Kiai A, di pesantren A, yang Ya, memperbolehkan nikah beda agama pasti tetap dicatat. Tapi kalau oh, enggak akan dicatat juga. menarik. Nah, itu ada beberapa. Oh, ini Nah, ada beberapa ya. Ini menarik ini. Ini ada. menarik ini. Tentu, Aku nggak tentu pernah dengar kalau di apa KUA. namanya, ya mengidentifikasi kayak gitu ya memang butuh butuh kerja. Tapi bahwa ada pengesahan itu di tingkat KUA ya, itu terjadi. Meskipun kalau dilihat ke rata-rata mungkin akan sangat kecil ya, tapi angka pastinya tidak akan pernah keluar karena nggak ada, pencatatannya nggak kelihatan. Betul, betul, Itu sih. betul. Nah, Menarik itu. eh, itu kan Berarti sebenarnya, ini nanti nah, apa? ya Kamu harus mewawancarai tokoh-tokoh agama yang kamu anggap. ada beberapa yang sudah. Jadi ini sebenarnya melanjutkan data risetku yang disertasi nggak kepake. Tinggal menambah beberapa informasi-informasi yang untuk memperkuat ya ininya sih. Nah, Menarik. skema itu menurutku ya, dalam kacamata aku, eh triggernya bukan Ayu, bukan Gitu ya. bukan Ayu. Aku melihatnya ya, Iya, iya. bahwa bahwa Ayu bikin rame di media, iya, karena Hmm. posisinya sebagai staf sus sehingga kemudian triggernya sampai kemudian Metro bikin acara, apa TV One bikin acara Diskusi apa khusus itu soal itu ya. IGL, terus apa lagi, Iya. ada dua media besar kayaknya yang bikin itu yang besar banget itu. Nah, itu kemudian iya, tapi semanya menurutku lebih sebelum, kan kasus permohonan apa pencatatan pernikahan ke pengadilan itu sebelum sebelum pernikahan hanya Ayu udah ada. Iya, udah banyak, Yang udah di sangat banyak. Jadi enggak, kalau kalau yang masuk di media itu kan tahun 2000-an kan sebenarnya itu. Nah, Hmm. baru kemudian eh, tapi tidak menjadi atensi atensi publik yang besar Hmm. sekali. Ayo Hmm. bikin pernikahannya Ayu itu bikin besar itu aja. Tapi sebagai trigger SEMA menurutku bukan. Hmm. Karena kan Ayu sendiri tidak pakai pengadilan kan untuk Iya, pencatatan. iya, iya. Itu, Saya tidak itu tahu. kalau mau di anunya ya, kalau lihat Agak dari runtutan kronologisnya ya. kronologisnya itu menurutku bukan. Bukan. Ya karena dia ramai jadi ini ya karena posisinya tinggi sehingga kemudian dianggap Iya, mendukung dan selebritis dan sebagainya. dianggap bisa memengaruhi cara pandang orang, akhirnya ya Ya, ikut berkontribusi juga. Menarik nah, sih. aku ini kan mau ngobrol-ngobrol sama kamu ini sebagai pelaku ya. Iya, Tahu kamu aktif aktif memfasilitasi dan menikahkan juga ya. iya, Hmm. Nah, mulai kapan dirimu? Kalau kalau kamu aktif, aku tahu kamu aktif di dunia perdamaian, dialog agama iya. itu iya, udah lama banget. Tapi terjun secara serius dan langsung menikahkan dan lain sebagainya itu sejak kapan? Itu kira-kira 2000 sebelum COVID-COVID akhir itu.
Oh, COVID baru. COVID masih baru, masih baru karena aku melihat kan eh, di Indonesia kan nggak banyak ya, artinya sebagai satu isu itu belum banyak teman-teman aktivis yang di situ begitu. Ada beberapa orang ya dari ICRP, salah satunya Nurholis dan almarhum siapa itu yang di ICRP anak Madura itu yang sudah almarhum itu. Selain itu sudah tidak ada. Kemudian aku melihat dulu waktu belum banyak aktivis yang concern urusan advokasi gereja itu aku di situ dan sekarang kan udah banyak. Terus kemudian aku memilih sudah aku tak memilih untuk apa Ganti namanya jalur coba ya. di bukan ganti jalur ya apa nambah Baru. beban itu nambah ngajar gitu loh. Nah, Dan aku masih ingat pertama kali aku diminta itu oleh aku tidak perlu sebut namanya tapi dia hmm, sekarang posisinya sangat tinggi ya oke. perempuan perempuan pakai jilbab aku ingat sekali menikahkan secara Islam itu di salah satu tempat di Lawang begitu ya di Lawang dia mendapatkan jodoh dengan laki-laki Katolik begitu. Hmm, Dia home base-nya di Jakarta karena KTP-nya KTP di sekitar Trenggalek Tulungagung lalu dia meminta rekomendasi dari salah satu romo terkenal di Jakarta untuk bisa dinikahkan oleh romo di Keuskupan Malang terus tetapi dia sebagai seorang muslimah yang oh, muslimahnya sangat kuat ya muslimahnya hmm. sangat kuat begitu lawyer juga terus dia meminta gitu meminta informasi kepada aku kan ada temankah yang bersedia untuk menikahkanku secara Islam tanpa harus meminta calon pasangan untuk ini untuk Kristen yang Katolik ini masuk Islam. Oh tak carikan Mbak. Aku nawarin beberapa orang ternyata nggak berani gitu kan. Terus aku nggak tahu kalau dia yang kawin gitu. Terus aku Hmm. nanya Mbak, iki untuk siapa tuh aku bilang begitu. Kanggo aku dewe begitu. Loh ya sudah aku aja gitu. Akhirnya beberapa pejabat-pejabat teras gitu kan, terutama teman-teman komisioner ya, nggak sebut komisioner mana itu juga hadir sebagai saksi pada waktu itu. Jadi 1 jam sebelum pemberkatan secara Katolik, kemudian dua keluarga besar ini datang ya, banyak Injil Bapa dan lain sebagainya. Di tempat yang sama, begitu di ruangan yang terpisah begitu, akhirnya ijab kabulnya itu dilakukan. Itu Oh, nggak di pertama masjid kali. berarti. Waktu itu nggak di masjid atau di nggak. Enggak di masjid. Enggak di masjid. Enggak di masjid. Aku belum pernah memfasilitasi itu di masjid atau di musola. Karena Hmm. itu juga apa ya, kadang-kadang kan apa namanya teman-teman yang aku bantu itu memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus gitu. Terakhir itu 1 minggu yang lalu, terakhir itu 1 minggu yang lalu Hmm. di wilayah Prigen itu yang aku upload di Facebook gitu kan. Hmm. Muslimah dengan Hindu. Hmm. Keluarga besar dari Bali datang. NU yo, wong sangat NU banget ya. NU-nya lah. Terus kemudian keluarga besar dari Prigen itu juga datang. Tempatnya di salah satu apa, hotel begitu ya. Salah satu villa begitu di wilayah. Itu sih. Itu apa pertama dan yang paling aneh. Oke. Jadi triggernya itu karena tidak ada, bukan tidak ada, semakin kurangnya aktivis yang kemudian bermainnya ada di wilayah itu. Iya. eh ya, aku nanya dirimu nih, ya, proses yang Iya. membuatmu bersedia itu karena kekurangan orang atau kemudian ada mbaknya tadi yang minta tolong kamu. Aku pertimbangan Keputusanmu kuat. untuk keputusanmu loh, aku bilang ya. Aku ini Iya nanya kebetulan. tenang keputusanmu apa namanya? Mengambil itu ya, Ah, 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 membantu, ah. Ya, ya. membantu itu. Pertama karena tentu saja aku mampu ya. Aku meyakini bahwa itu bisa dilakukan dan yang kedua ya ini kalau dibiarkan seperti ini kemudian dan aku bisa membantu, kenapa kok nggak aku ambil begitu saja. Hmm. Menurutku sih simpel itu saja ya sudah aku lakukan.
aku lakukan. Aku kan minta tolong ke beberapa orang. Ada yang mau nggak? Apa gitu? Nggak berani kan? Gini ya sudah. Oke, aku Dia mau bersedia. sedikit masuk ke fikihnya ya. Iya. Eh, posisi wali nikah ada? Pada Tidak. waktu itu, pada Nah, waktu itu. ada Oh, oh sem- ada, ada. ada. Jadi 5 syarat menurut Syafi'i itu ada. Hmm. Wali, cabokul, mahar, saksi, lalu saya lalu saksi, terus mempelai. Ada semua. Aku tidak pernah, aku tidak pernah ya. Hmm. Kalau perempuan, aku tidak pernah mengawinkan yang tidak ada wali, wali nasabnya. Aku enggak. Hmm. Karena pasti itu akan menambah masalah kan? Karena Ya, aku ya, posisiku bukan wali hakim. ya. Gitu. Nah Jadi itu maksud. selalu ada ya, itu pasti ada. Jadi yang di Prigen itu awalnya bapaknya nggak mau ini, bapaknya yang perempuan nggak mau mengawinkan. Jadi mempersilahkan anaknya yang perempuan kawin secara Islam, tapi dia bilang aku nggak akan datang. Waktu kami Zoom dengan anaknya kan aku kan selalu memberikan konsultasi dulu ya, memberikan konsultasi, mempastorali dulu ya. Terus aku nanya, kamu punya adik atau kakak laki-laki ini? Oh ada, gitu kan. Ya sudah itu aja yang datang. Oh tidak bisa bersama. Udah nggak boleh sama bapak. Gitu. Jadi bapaknya juga ngerti fikih, Hmm. ngerti soal bahwa kunci untuk mengawinkan anak perempuan itu ada di wali nasab. Terus aku, wah ini berarti ada persoalan relasi ayah dan anak perempuan. Lalu aku kasih beberapa masukan, sarannya dilakukan, akhirnya bapaknya mau. Bapaknya, dia kan banyak orang, dia mewakilkan saya, Pak Iki, Pak, dia kan banyak orang yang tak tanyain. Pripun, kerso di kawinaken langsung nopo wakil ten kula wakil ten jenengan mawon ya sudah tak tuntut itu sih sesimpel itu. eh oke. Ada cerita yang unik nggak selain dua tadi? Dari kamu udah berapa berapa pasangan yang sudah kamu nikah? Selama Lupa aku tapi di atas 10 lah. di atas 10. Yang menarik itu adalah aku sampai harus ke Bangkok ya, jadi ada Hmm. ini mungkin yang paling lama ya aku mendampingi itu hampir 3 bulan, Hmm. hampir 3 bulan. Jadi dua orang ini yang satu anaknya katakanlah ya anaknya aktivis gereja ya, aktivis gereja, sekolah di Bangkok. Di sana dia jatuh cinta dengan dia rumahnya Solo. Yang laki-laki Hmm. rumahnya Solo. Ah, DKJ Manahan. Itu. Ya, mereka pacaran kira-kira 8 sampai 9 tahun. Nah, itu. Pacaran dengan anak perempuan salah tiga yang sama-sama juga di Bangkok. Mereka Hmm. pikir ketika itu tahun 2022. Mereka berpikir akan karena tahu di Indonesia akan sulit, maka mereka akan memilih di Bangkok. Hmm. Tapi ternyata di Bangkok juga rumit juga karena harus ada pengesahan dari lurah atau apa macam-macam dan itu sama saja dengan capil pindah ke sana. Tapi yang menarik itu adalah penerimaan dari kedua orang tuanya, terutama Hmm. keluarganya orang Kristen itu kan. Keluarganya orang Kristen itu yang nggak bisa menerima karena apa? Kamu ini kan mbahmu ini kan pendeta, kok tiba-tiba oleh wong Islam itu ya opo, wah enggak karu-karuan. Hmm. Pokoknya nggak bisa. Lalu yang laki-laki itu yang Kristen itu kontak aku ngomong nomor-nomor Bangkok begitu. Terus dia ngomong, saya rumahnya Solo. Loh, Solo mana? Solo ini. Kamu gerejanya apa? Di GKJ. GKJ mana? Aku kan kenal dengan banyak GKJ. GKJ mana? GKJ mana? Loh, aku pernah tidur di GKJ mana? Oh, siapa nama bapakmu? Siapa nama ibumu? Gitu. Ternyata aku kenal sama bapak dan ibunya yang nggak setuju itu. Aku Hmm. ngontak bapaknya. Ini anakmu kontak aku gimana? Terus bapak ibunya ngomong ya sudah pokoknya kalau sama sampean misalkan ya aku
aku oke gitu. Hmm. Jadi jadi aku melihatnya itu ada tiga lapis yang harus diselesaikan. Aku selalu mengatakan ini kepada orang yang mau kawin beda agama. Ada tiga lapisan yang harus diselesaikan. Yang pertama itu adalah lapisan antara yang mau kawin dulu, Hmm. yang mau kawin dulu. Aku tidak akan mau meneruskan memfasilitasi perkawinan beda agama kalau salah satu itu ngotot agamanya harus pindah. Itu aku paling nggak mau. Jadi Hmm. begitu. Aku Ya bukan nikah beda eh, agama jadinya kan. gimana? Kan bukan jadi nikah beda agama. Iya, aku nggak mau. Itu ada empat lima lima pasangan yang Yang agak yang ngotot. pernah ke kamu gitu. Yang karena itu dan tak tolak, Hmm. nggak bisa. Jadi syaratnya yang pertama, jadi lingkar pertama adalah dua orang ini harus clear dulu. Tidak boleh saling memaksa, begitu kan? Harus saling mencintai, anak dibesarkan dengan bersama-sama, begitu. Ketika clear, naik ke ring yang nomor dua, menertibkan dua orang tua ini. Hmm. Wah, pergolakannya di situ biasanya. Pergolakannya di situ. Baru kalau ini selesai, yang terakhir itu adalah menentukan format perkawinannya. Kayak gitu. Ada format kayak gimana yang dalam bayanganmu? Kenapa harus itu menjadi apa? Eh, karena karena itu berkonsekuensi kepada misalkan apa namanya kerumitan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa format yang biasanya aku tawarkan. Hmm. Pertama itu adalah format yang ideal. Yang ideal itu adalah dua ritual, ya, dua ritual. Misalkan Islam sama ini ya, katakanlah yang kasus di Solo itu kan ideal Hmm. ya. Ideal itu menggunakan dua ritual, ritual Islam dan pemberkatan. Yang kedua, yang ideal itu adalah tidak perlu ganti kolom agama, tidak Oke. perlu ganti kolom agama, dan tentu saja pencatatannya di Spenduk Capil. Pada waktu itu di Solo masih bisa. Kalau misalkan mereka itu ternyata bukan KTP Solo, ya mereka harus rela untuk misalkan Pindah. katakanlah Surabaya ya, Surabaya dengan Lamongan begitu, maka mereka harus salah satu harus pindah pindah domisili dulu. Nah itu kan bagi mereka kan gitu. Ya. Nah yang nomor dua itu adalah ideal yang kedua. Ideal yang kedua adalah cuman satu ritual. Misalkan Hmm. Kristen sama Islam yang nggak usah pakai Islam lah, Hmm. gitu kan. Toh yang diakui oleh Dispenduk Capil kan surat dari pemberkatan dari rumitnya yang di nomor dua ini adalah kalau ternyata gerejanya tidak bisa memberkati perkawinan beda agama, maka dia harus pindah gereja dan itu bukan perkara yang mudah, Ya. bukan perkara yang mudah. Format ideal yang kedua itu uh, juga tidak perlu ganti kolom agama di KTP. Format yang ketiga bagi yang punya duit itu nggak usah ribet, nggak usah ritual-ritualan ya sudah kamu ke Singapura begitu atau ke Hong Kong atau ke Australia kayak gitu. Oke. Nah, format yang keempat aku menyebutnya transit untuk sementara. Hmm. Empat ya. Transit untuk sementara. Pakai satu ritual, Kristen saja begitu, ya, Kristen saja tapi tidak perlu harus yang Islam harus pindah begitu. Tapi karena dispenduk capilnya itu hanya bisa mengakui kolom agama yang sama, ya yang Islam kemudian apa namanya ganti kolom agama kayak gitu Ini sih. masuk Kristen kan juga ada prosesnya, tidak bisa. Iya, iya. Artinya Di kan panjang. beberapa di beberapa di beberapa sinode begitu memang ada yang sangat ketat, kemudian ada yang mudah dan itu Hmm. sangat tergantung. Intinya memang kalau aku sih berpatokannya pada ring satu clear, ring dua clear. Nah, ring tiga ini katakanlah kalau ini itu kan urusan taktis gitu aja, tidak strategis, urusan taktis. Dan biasanya kemudian ya setelah pindah Kristen begitu, ketika kakak baru keluar, KTP baru keluar,
nanti nunggu 1 minggu, 1 bulan, kemudian bisa pindah lagi. Kayak gitu. Nah, yang kemarin itu di Bogor, oh, kira-kira 3,5 tahun yang lalu di Bogor itu. Yang menarik karena salah satu saksinya itu Inaya, anaknya Gus Dur. Aku kaget loh, Inaya gitu kan. Inaya Ayu. Jadi saksi-saksi di perkawinanku karena aku mesisan progresif ya, Dila. Di kita Hmm. itu kan urusan perkawinan kan urusan laki-laki kan. Di KUA itu kan tidak boleh, tahuku ya. Belum banyak KUA yang memperbolehkan perempuan jadi saksi. Semuanya harus laki-laki. Ya, laki-laki. Karena ya laki-laki kan. Nah, karena aku ingin memberikan terobosan, maka yang di Bogor itu karena aktivis juga, yang perempuan, perempuan Islam Sunda NU gitu, dapat Protestan Manado gitu. 2 ritual lalu mereka mencatatkannya di Australia karena pada waktu itu yang perempuan dapat beasiswa S3 di Australia sekalian kuliah sekalian apa namanya melakukan perkawinan mereka di Australia. Itu sih uh, sedikit tentang hal-hal yang selama ini aku temui. Dari 4 tipe model yang kamu tawarkan ini, pengalamanmu sudah menikahkan ini, yang paling banyak yang mana yang terjadi? Yang paling banyak itu yang ideal sapi. Ideal satu. Sebelum ada SEMA ya. Ya, ya, Sebelum oke. ada SEMA ya. Sebelum ada SEMA. Oh, sebelum ada Jadi, SMA malah ideal sebelum, satu. iya, ideal sapi. Dan berhasil dicatatkan. Iya, nanti tak kasih. Kemarin Hmm. di Surabaya, nanti tak kasih contoh yang ideal. Jadi ini dari Solo, Islam Solo, Hmm. Islam Solo, dapat Katolik Surabaya. Dapat Hmm. Katolik Surabaya. Akadnya di Triorejo, Ya. akadnya di rumah yang Katolik Triorejo, datang ke Solo. Pemberkatannya di Paroki Karangpilang, itu Romo Sabas, temanku sendiri, tapi aku nggak datang. Terus kan kemudian kan surat itu dibawa ke Solo, Hmm. dibawa ke Solo. Terus kemudian lama kan karena tugasku sudah selesai, ketika kemudian aku kan selalu ngecek ya Hmm. kabupaten kota mana saja yang masih bisa buka ya tanpa harus intervensi pengadilan ya. Ya, Jadi ya. pasca SMA 2 itu setidaknya aku mendapati masih ada tiga dukcapil yang bisa menikahkan perkawinan beda agama tanpa Mencatatkan. harus mencatatkan perkawinan beda agama itu. Hmm. Pertama Sleman, ya, pertama Sleman, aku mengetahui sendiri. Hmm. Yang kedua Solo, yang ketiga Salatiga. Tiga Salatiga. Itu pasca SMA 2. Pasca SMA. Jadi pasca SMA. Jadi ini tanpa pengadilan ya, tanpa pengadilan karena memang sebenarnya nggak perlu intervensi pengadilan bagi catatan sipil yang tahu betul haknya. Dan Hmm. aku menyebutnya bagi Dispenduk Capil yang masih merah putih, itu ya sebenarnya nggak perlu pengadilan, Wong. Yang penting kan syaratnya kan jelas kan, KTP apa, terus ada surat pemberkatan dari tokoh agama. Kalau ada ya udah dicatat. Nah masalahnya kan ada tekanan politik, akhirnya nggak berani gitu. Nah yang berani pasca SEMA itu cuma tiga tadi itu, salah tiga nggak punya pengalaman, ya. Tapi temanku ada apa pendeta Ebenezer itu. Lalu yang kedua itu Sleman, yang ketiga mana Surakarta. Hmm. Lalu pada perjalanan dua ini tumbang. Kira-kira awal 2025, Hmm. dua-duanya tumbang. Tumbang itu dalam arti? Nutup, nutup Oh, itu tidak ini, tidak mau itu melayani yang lagi. itu yang Solo Sleman, tadi. Sleman dan Solo. Oh, Aku oke. WA sendiri. Aku WA ke call center ini. Ternyata Hmm. nggak bisa. Sleman juga nggak bisa. Terus aku nanya ke temanku pendeta yang jemaatnya itu jadi apa namanya? Jadi aparatur ASN di Dispenduk Solo nggak bisa aku sekarang terus oke. Tapi Salatiga masih bisa. Baru 1 bulan kemudian Salatiga nutup. Oke. Udah lunas sudah.
Jadi nanti aku akan minta ya yang di Solo itu. Kemarin itu aku bilang, coba deh Lanjut, kamu lanjut. ini ya, kamu uh, kirim, kamu foto, apa namanya, kutipan akta perkawinanmu. Udah. Nama-namanya akan aku nggak akan aku tampilkan kok. Aku cuman Boleh, komentar. boleh, 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 boleh. Wong itu Hmm. juga aku udah publish ke Facebook juga. Oh Untuk kasus gitu. yang kedua yang Solo ada, Jogja dan Sleman dicatatkan di Sleman. Jogja belum bisa, Jogja nggak bisa, maka pencatatannya di Sleman. Aku minta, aku nulis selalu kan perjalanan tuh aku tulis itu kan Hmm. di Facebook dan aku publikasikan begitu. Dan aku Hmm. minta, bolehkah aku minta fotonya ini? Oh ini silakan nanti kamu coretin nama-namamu. Oh ya Gus. Jadi dikasihkan ke aku sudah dalam bentuk coret. Bolehkah aku posting? Oh boleh. Nah, sudah. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi aku ingin Hmm. meyakinkan kepada publik ya, karena aku ingin berbeda dengan teman-teman kita yang juga concern di wilayah ini kan. Ya. Aku lebih terbuka. Lebih terbuka itu begini. Gini caranya, kesulitannya seperti ini dan semuanya tak tulis. Ini fotonya dan lain sebagainya. Tidak sekedar posting ini menikahkan yang pasangan ke 1.000 sekian ratus. Ya itu oke. Okay. Tapi aku lebih ke soal kontennya apa, penderitaannya kayak apa, solusinya kayak apa begini sehingga aku berharap teman-teman yang lain yang mungkin nanti bisa terpanggil untuk bisa mengikuti jejak itu mereka bisa dengan mudah untuk mengetahui medannya kayak apa, caranya kayak apa. Hmm. Tantangannya apa selama ini? Selain Sejauh ini tantangan administratif sih ya. Ini kan tadi kan tantangan administratif ya. tantangan ke aku atau tantangan ke pasangannya? Kamu, kamu dulu, kamu dulu. Aku kan, Hmm. aku. Hmm. Wah, Oke. nggak ada sih. Paling yo, yo kamu tentu tahu diri aku kan juga bagian dari pesantren ya. Sering kali dipanggil sama punya itu, Pak Dia itu. Ini gimana maksudnya? Oh, gini. Paniki piye ya apa? Argumentasimu ya apa? Quranmu bagaimana? Hmm. Dan semuanya aku tulis. Semuanya aku tulis. Aku ceritakan kalau fikihnya seperti ini. Fikihnya ada tiga. Aku melihatnya kan begitu. Oke, perkawinan beda agama kan kira-kira ada kalau mau dikelompokkan secara sikap itu kan cuma ada tiga ya. Ini menyebut gue ya konservatif. Konservatif itu ya Islam harus dengan Islam. Yang ketiga itu konservatif. Yang kedua moderat. Moderat itu ya boleh dengan alil kitab sepanjang alil kitabnya perempuan tidak laki-laki. Itu yang konservatif dan tidak tidak berlaku sebaliknya. Tapi kalau yang progresif ya boleh laki perempuan boleh dan aku berpikir yang progresif itu yang nggak boleh itu kan di Al-Quran itu kan kira-kira nggak boleh kawin sama orang kafir dan orang penyembah berhala. Hmm. Kan begitu saja kan. Kalau mau Ya. diringkes itu kan begitu. Lah definisi kafir kan aku sudah pernah mempresentasikan itu. Apalagi ada putusan di NU kan tahun 2019. Enggak ada istilah kafir itu. Entah itu disengaja atau tidak ya, tapi di Munas Salim Ulama NU itu kan definisi kafir itu kan secara ketatanegaraan dicoret ya, bilang. Ya. Kalau dicoret kan implikasinya kan ketika ada orang Islam kawin dengan orang Katolik, dengan orang Hindu atau orang penghayat di Indonesia, itu mereka tidak tidak kawin dengan orang kafir. Implikasinya jauh itu. Entah disadari atau tidak dengan Munas Alim Ulama, tapi dengan merimu definisi kafir itu sebenarnya ya, orang Islam kawin dengan orang selain Islam di Indonesia itu tidak kawin dengan orang kafir. Itu ya. Itu yang menurutku menjadi hal yang penting soal penyembah berhala. Ya, enggak lah. Mereka bukan penyembah berhala. Ya terlihat seperti penyembah berhala. Kita ini kan ya terlihat seperti penyembah batu kan kalau sholat. Tapi kan kalau kita dituding menyembah batu dalam bentuk Ka'bah dan Hajar Aswad kan kita kan nggak mau. Tapi karena konstruk dogmanya sudah sangat kuat, aku juga ya, menulis dengan gayaku sendiri. Misalkan kemarin ada aku nulis
nulis tentang ini ya, beberapa kovenan-kovenan Nabi Muhammad dengan ini yang ternyata aku menemukan bahwa jaminan terkait dengan perkawinan beda agama di kovenan-kovenan Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu jelas ada. Nanti tak kasih tulisannya yang aku tahu, kamu pasti sudah membaca itu. Tapi aku ingin meyakinkan kepada publik bahwa secara fikih menurutku clear, secara historis itu clear. Lalu biasanya aku di apa dipojokkan dengan, oh berarti dari tiga itu yang benar yang mana? Gitu. Aku selalu ngomong kayak gini, gini loh, jodoh itu kan misteri. Kalau seseorang merasa jodohnya satu agama, maka dia haram kawin beda agama. Aku bilang begitu. Hmm. Ya, misalkan kayak kita, aku mau meletakkan kasus ini tuh sebagai persoalan khilafiyah yang biasa-biasa saja, sama seperti kamu mau pakai kunut atau tidak kunut, mau habis wudhu pegang tangan istrimu itu batal atau tidak, ya sama-sama benarnya gitu, sama-sama benar. Ada relativisme kebenaran yang aku tambahi dengan soal soal jodoh begitu, karena menurutku indikator utama jodoh menurut Al-Quran itu kan adanya sakinah, ketentraman hati. Kalau ada orang udah pacaran beda agama, tapi dia mau kawin dan berharap pasangannya masuk ke agamanya dia, kalau nggak masuk dia nggak akan nyaman, ya berarti dia bukan jodohnya. Ya nggak boleh dia kawin beda agama. Harus diselesaikan dulu itu apa pergumulan. Hmm. Tantanganku biasanya di situ ya, dengan meyakinkan para pasangan itu. Tapi hampir sebagian besar orang-orang yang datang ke aku itu orang-orang pinter gitu. Orang-orang pinter itu cara mikir agamanya itu bukan model cara mikir agama yang multi level marketing ya. Yang dia harus ikut aku harus ikut dia begitu. Tapi kalau untuk urusan praktis ya, untuk menyiasati rumitnya administrasi itu it's okay. Tapi kalau udah strategis aku enggak. Itu sih Abil. Hmm. Bullying-bullying online di anu. Oh iya, tapi udah nggak terlalu lah. Orang kalau bully aku itu kan mikir ya. Karena kan di situ kan aku tuliskan kan, lulusan S2 ahwalusahsia kebulian. Jadi kalau orang mau bully kan ya mikir. Sama kayak orang mau bully kamu itu kan ya susah bilang. Wah dia Winsa yang punya otoritas Islam kok mau dibully. Enggak, Hmm. enggak. Dulu awal-awal ya, tapi enggak aku reken gitu, tak jempoli itu aja. Silakan baca ini, silakan baca ini. Tapi ada satu dua orang sih yang adik kelasku di Tambak Beras itu yang ngotot aja. Pak boleh ini menurut ini. Oh iya, oke. Begitu aja. Hmm. Kalau bullying ke orang-orang terdekatmu, Iya, ke istriku. istri, Ke istri. anak. Anak, anak relatif kuat. Anak relatif kuat ya, relatif kuat. Tapi dulu istriku sempat nggak ini. Istriku Hmm. sempat mendiamkan. Mendiamkan itu Mendiamkan kan berarti dirimu. bahasa, iya, mendiamkan itu dia nggak mempermasalahkan itu ya, terserah lah urusanmu. Hmm. Tapi ternyata keluarganya yang ada di Gresik ternyata resah juga. Lalu, ini bojomu itu ya apa toh gitu. Akhirnya Hmm. kami duduk, aku sama istriku duduk di meja makan, menyelesaikan masalah itu. Dia kan juga orang pesantren, tapi kan dia orang teknik begitu. Dia dibesarkan dalam tradisi konservatifme di Gresik. Tapi aku pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Begini loh, begini kayak gitu. Ya dia akhirnya bisa memahami karena ya aku tutup dengan itu tadi. Kawin beda agama itu wajib dilakukan bagi orang yang merasa jodohnya itu beda agama. Tapi bagi aku dan dirimu yang aku merasa kamu jodohku satu agama, ya aku gak akan kawin beda agama. Ya karena jodohku, kamu tak anggap jodohku seagama, ya aku seagama. Hmm. Oh gini. Jadi ya pelan-pelan dia mulai terbuka, begitu ketawa ketiwi. Ya Butuh berapa minimal lama itu istrimu bisa menerima itu? gak lama, setahun 2 tahun lah. Kan ya Ya, sudah sampai tahu. Ceng.
Ya suwe lek setahun. Pikirku Gitu. seminggu orang minggu. Ah, ngono. Oh enggak lah, enggak. Tapi kan ya enggak gegeran terus ya Bila ya. Enggak, aku Yo maksudku tidak harus, enggak, maksudku ketidaksepakatan itu bukan berarti, kan gini ya. gegeran. Aku melihatnya kan gini. Kita kuat kadang tapi orang di lingkaran kita yang enggak kuat kan. Yang Exactly. kemudian Exactly. akhirnya kan kitanya bisa luluh kan, itu kan posisinya kan gitu. Betul. Nah Itu itu pakai itu maksudku kan gitu. sindrom Jadi tidak sindrom harus Ibrahim bertengkar ya. sebenarnya, tidak Sindrom harus. waktu penyembelihan Ibrahim. Hmm. Iya. Karena itu bukan bukan satu-satunya Bila. Dulu Hmm. waktu sering ke gereja itu kan dia Oh ya. dikomplain sama dia kan guru ASN ya. Komplain Hmm. sama kolega-koleganya. Ketika dia jadi kepala sekolah kan dia punya anak buahnya juga mainan medsos, tahu suaminya kayak gini, itu juga dikomplain. Tapi Hmm. kemudian kami bisa lalui, anak-anakku tak bawa ke gereja, itu mulai tak kenalkan. Nah yang paling berat itu ketika kami di isu LGBT waktu di LC, itu gegernya minta ampun. Tapi Hmm. kemudian ya selesai ya, aku jelaskan pelan-pelan, begini loh, begini. Dia yang awalnya homofobia menjadi lebih terbuka, menjadi lebih terbuka. Dengan teman-temanku yang waria, yang gay, yang lesbian, aku ke rumah kayak gitu mulai. Terus yang paling rumit itu soal anak. Anakku kan nggak jilbaban, Jo bilang. Oh istriku kan jilbaban kencang gitu. Itu gegerannya paling berat. Kalau urusan kawin beda agama nggak terlalu berat kan, karena itu terjadi untuk orang lain. Tapi ketika when it comes into our daughter, pakai Ya. jilbab atau tidak, itu gegerannya keras gitu. Tapi ya Hmm. aku tuh percaya ya kalau ini bisa dijelaskan dengan baik, kita sebagai laki-laki tidak gampang tersulut emosinya, memberikan pelukan kayak gitu. Perempuan kan semarah apapun kan harus dipeluk ya, bilang supaya itu menenangkan gitu. Gitu. Jadi aku mau apa namanya? Aku aku menerapkan tiga hal ya. Aku menerapkan tiga hal pada dia. Pertama, aku terus kucuri soal value. Hmm. Soal value. Value itu artinya Islam itu kan rahmatan lil alamin, keadilan. Jadi value-nya gitu, value. Yang kedua, itu aku gerojok dia dengan pengetahuan. Narasi fikih itu kan pengetahuan, bukan value. Pengetahuan fikihnya kayak gini, cerita putrinya Nabi dengan Al-Rabi. Itu dia, ada sama tuh. Oh, no, aku bilang gitu. Ada ini, kemudian Utsman bin Affan, Soekarno, ya, itu macam-macam gitu. Nah, yang ketiga, aku berujung dengan ini ya, aku menyebutnya encountering others. Aku temukan dengan beberapa pasangan-pasangan beda agama. Hmm. Jadi dia juga akhirnya ngobrol, dalam pandangan dia dan mungkin banyak orang itu kan kalau kawin beda agama itu kan mesti gegeran. Sing siji sembayang, siji nang gereja. Itu kan di benaknya lah. Ketika aku ajak ketemu dengan beberapa teman yang apa pelaku perkawinan beda agama, pikirannya jadi beda kemudian. Karena ya loh, ternyata bisa bahagia gitu loh. Ternyata bisa Hmm. bahagia. Terus tanya, Mbak, kalau Natalan ya apa masih? Dia nanya, yo yo ya kami Natalan. Kalau ini apa namanya? Kalau rio-yoan yo bojoku yo melok rio-yo nyiap no buko, nyiap macam-macam. Nek misalnya bojoku sing lanang itu kadang gereja ya tak seneni, Mbak. Nama gereja enak gereja. Itu to some extent Nabila itu sanggup meruntuhkan bias-bias pemikiran ya. Hmm. Ya anak-anakku ya. Jadi ini bukan hanya soal ilmu pengetahuan ya, ini soal value, soal countering others. Artinya dari awal Oh, kamu begitu. sebenarnya sudah bisa memitigasi ya, Ah, memitigasi ah, apa namanya? iya, tak Hmm. mitigasi lah pelan-pelan. Karena kalau enggak ya bisa bubrah juga itu. Bisa bubrah, bisa bubrah. Karena Hmm. mungkin dia kuat ya, dia kuat. Tetapi kan circle-nya enggak Iya. mempengaruhi juga. Orang tua, kakak, kakak adik, keluarga besar pesantren di Gresik, agak gitu gitulah.
gitu kan. Gimana nanti? Ya sudah pelan-pelan. Nah, kalau tantangan dari pelakunya, pasangannya, yang kamu indikasi apa yang Biasanya tantangan terberat itu adalah bagi mereka yang pasangannya itu cara berpikirnya multi level marketing. multi level marketing kayak gimana? Ini kasus ya. Ya, ini ya, karena kamu pakai Iya, istilah ini ya. iya, multi level marketing itu adalah kamu kudu ikut aku. Hmm. Jadi ini kasus aku Oh, harus pindah agama berarti. harus beda agama itu kan agama cari pengikut gitu kan. Oke, Jadi oke. tantangan terbesarnya itu adalah di situ. Tantangan terbesarnya adalah di situ. Jadi eh, tantangan terbesar bagi pasangan itu yang pertama itu adalah ketika mereka tidak menemukan meski pacaran lama, tapi ternyata mereka belum mampu untuk bisa saling menerima. Itu tantangan terbesar. Hmm. Di beberapa kasus ketika aku ngecek mereka akhirnya putus. Sudah pacaran 5 tahun akhirnya putus. Di beberapa kasus yang aku tracking ya setelah pasca konsultasi itu akhirnya mereka menikah, tapi konvert dengan terpaksa. Mungkin karena sudah hamidun ya, sudah hamil atau apa gitu. Mereka akhirnya. Nah, tantangan yang kedua bagi pasangan itu adalah ini yang paling berat itu adalah meyakinkan orang tuanya. Meyakinkan orang tuanya itu paling berat. Terutama bagi yang Islam. Kalau yang Kristen gampang. Aku lebih mudah untuk meyakinkan orang Kristen. Misalkan keluarga Kristen nggak mau menolak itu ya, itu gampang. Kristen ya, bukan Katolik. Kalau Katolik kan Katolik Roma kan satu ini ya, artinya Vatikan ngomong apa semuanya gampang. Tapi bagi yang Protestan itu yang agak sulit ya. Protestan itu yang agak sulit, terutama dari denominasi-denominasi yang evangelis, karismatik, Pentakosta. Tapi yang ekumenik itu mereka lebih lebih mudah untuk bisa menerima calon menantunya yang. Nah, yang paling berat tentu saja di keluarga Islam gitu ya. Di keluarga Islam. Yang paling berat itu adalah di keluarga Islam gitu. Dan biasanya mereka orang tuanya itu mau melepaskan anaknya kawin beda agama, tapi dengan satu syarat. Biasanya begitu Abdullah, mesti kayak gitu. Pokoknya itu duono akad nikahi. Bukan kawin nang gereja, kawin di pura, sembarang tak karemu kawin nang tak karemu. Sing penting itu ono akad nikahi. Karena bagi mereka akad nikah itu tidak hanya soal legalitas, tetapi soal bahwa Keabsahan religius. religius sama sama ini ya, sama belonging itu menjadi penting. Nah, sebelum ini kan ketika ada orang tua ngomong seperti itu kan yang Islam kan mesti bingung karena apa? Karena dalam bayangan dia kalau harus ada akad nikah itu kan mesti dalam bayangan dia yang calon pasangan ini yang Islam itu kan mikirnya loh berarti eh, akad itu kuno KUA di KUA dalam hal di KUA berarti pacarku yang Kristen ini harus masuk Islam. Dia bingung karena apa? Karena yang Islam ini merasa tidak dipaksa untuk masuk Kristen dalam bayangan dia. Loh, kalau aku nggak dipaksa, masa kemudian aku memaksa yang non Islam untuk masuk Islam? Itu sebelum ketemu aku. Terus ketika ketemu aku, kemudian aku kasih solusi. Oh, solusinya begini. Tetap ada ijab kabul loh ya. Tetap. Jadi secara fikih, secara Islam itu sah. Nanti pencatatannya kita pikir. Jadi aku membelah dua hal itu. Termasuk yang terakhir diberikan itu. Bapaknya ngomong, pokoknya harus ada akad nikahnya. Lalu anaknya yang perempuan si Miranda bilang, iya ya nanti akan ada kiai. Aku udah baca kiai, naik menunggu ya benar. Ada kiai dari Jombang yang akan menikahkan. Pokoknya bapak pasrah mawon sama kiai. Oh dia, ya, oh, pasrah. Nah, dan banyak yang kepo. Ada sahadatnya enggak? Ada gini-gini. Banyak yang kepo.
Hmm. Enggak ya, enggak akan. Enggak Nah, akan itu kan memaksa orang untuk baca syahadat dan tantangan memaksakan sebelum takbir itu melaksanakan sama sekali. pernikahan ya. Jadi tetap ya, Namanya ya, tantangan sebelum melakukan pernikahan. Kalau tantangan pasca pernikahan iya. yang kamu apa namanya identifikasi apa dari pasangan itu? Selain tantangan administrasi ya, tadi kan banyak. Kalau iya, tentang pasca perkawinan itu, aku jarang ngecek ya, jarang intens Oke. ya, jarang melakukan monitoring. Tapi ketika aku lihat, kan banyak kan aku mesti ngecek Facebooknya kan. Hmm. Ya mesra-mesra aja, Oke. mesra-mesra aja, mesra-mesra aja. Mungkin kalau aku memfasilitasi, memaksakan kehendak memfasilitasi perkawinan dengan model yang beragama secara multi level marketing, mungkin pasti akan gegeran. Tapi per hari ini Hmm. itu malah ini justru yang awalnya mertuanya nggak mau nerima yang Islam itu ketika ketika cucunya hadir, aduh, wis yang dulu wah nggak seneng itu ada apa menantuku yang Islam, yang Kristen nih. Oh itu sekarang udah cintanya minta ampun itu sama Nah, menantunya ada yang nggak Islam. misalnya kan mbah-mbahnya itu kan yang maksa misalnya anaknya harus ikut agama si dia misalnya. Iya. Itu terjadi juga. Itu terjadi nggak? Aku tidak pernah mendengar. Aku tidak pernah mendengar soal itu. Oke, tidak pernah mendengar curhatan dari pasangan Tidak yang pernah mendengar curhatan soal itu. Tidak pernah mendengar curhatan soal itu dan biasanya yang aku fasilitasi ini adalah orang-orang yang ya kayak kamu itu ya, mandiri secara ekonomi, mandiri secara pemikiran, dia nggak mudah diintervensi dan lain sebagainya. Nggak urusan anak biasanya gimana soal anak? Ya dibesarkan bersama Gus. Terus ya apa? Ya kami didik dengan cara Islam, kami didik dengan cara Kristen. Mbahnya ketika mbah-mbahnya ketika melihat cucu ini ya, cucunya itu kok santai-santai saja, itu mau intervensi itu juga juga ini juga mikir gitu loh. Karena ya itu tadi rata-rata yang masuk ke aku ya perkawinan beda agama itu orang-orang yang menurutku sudah dewasa dari persoalan agama. Malah yang aku dengar adalah yang menyerahkan ya sudahlah biar di itu kan dekat dengan ibunya biar dididik dengan ibunya. Tapi ibunya juga maksudnya ibunya itu dalam arti yang Islam itu. Tapi ibunya juga nggak mau melakukan reclaiming 100% artinya harus ke ini apa namanya harus Islam full gitu enggak. Ya sana ya dibawa ke gereja. Itu kan modal kedewasaan yang menurutku menarik. Hmm. Aku tidak tahu ya next time kayak apa, Iya, tapi selama yang tapi terjadi kan kita iya, lihat sekarang aja. iya, betul, betul. Nah, tadi kamu bilang kalau sebelum sebelum melakukan menikahkan, kamu melakukan konsultasi Iya, pastoral ya, apa iya, istilahnya? Ya, memperkerat. hmm. Nah, itu butuh berapa lama kamu melakukan itu? Begini kan, aku kan buka konsultasi kan, aku kan punya Kimco, Kauman Interreligious Marriage Consultant. Ya bikin aja, nggak ada badan hukumnya. Pokoknya kalau untuk urusan perkawinan beda agama, ya kamu Itu di harus apa? Kimco Di juga. Facebook apa di web? Di Facebook ada, di Instagram aku di Facebook itu ada ya page ya, Hmm, Kimco, KIMCO, Kimco. oke. Itu nanti tak kasih ini. Jadi beberapa tulisanku, beberapa apa reportaseku ada di situ. Nah, aku di sana itu melayani konsultasi secara yang konsultasi banyak lebih dari 50 loh, Kak. Oke. Kalau tadi Konsul banyak, tapi yang kemudian sampai ke eksekusi. ini, itu sampai ke eksekusi itu ya seperti yang tadi aku sampaikan itu. Malah kadang-kadang lupa ini apa. Biasanya aku selalu begini, konsultasinya kalau konsultasi WA mau nanya guyon mau nanya serius sepanjang itu WA itu mesti tak balas oh ini nanti caranya begini modelnya kayak gini gini karena itu kan ada template-nya ya kalau fokus soal teknis itu yang agak susah itu adalah ketika strategi untuk meyakinkan rata-rata itu perusahaan kami sudah oke tapi orang tua kami belum bisa menerima so how itu biasanya
Hmm. Biasanya yang lama. Itu aku WA terus kan. Tapi kalau perusahaan, bolehkah kita ketemu saja atau nge-zoom atau apa? Oh iya boleh. Hmm. Rata-rata yang memilih nge-zoom itu mesti lanjut. Hmm. Lanjut eksekusi. Kalau yang cuma nanya-nanya via WA itu ya test the water gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar ya serius itu biasanya nge-zoom. Nge-zoom itu biasanya berpasangan. Ya, jadi modelnya kayak snowball gitu ya, Abdillah. Hmm. Ketika perusahaan saya mau konsultasi, iya, tapi ada baiknya supaya enak ngomongnya, hemat juga, ringkas, ajaklah pasangan ini. Ajak pasangan, terus kemudian kita konsultasi tantangannya apa, clear-nya. Aku memastikan 3 layer itu tadi ya, 3 ring itu. Udah, kalau dianggap cukup, biasanya ada banyak rekomendasi. Aku nulis resep. Misalkan Hmm. dalam kasus yang kemarin gitu kan, dia berusaha meyakinkan orang tuanya untuk ini. Biasanya dia aku kasih resep. Lakukan ini, lakukan ini gitu kan. Treatmentnya ini. Kalau kamu masih suka berdoa, kamu baca ini, begitu ya di sana. Hmm. Itu biasanya mereka 1 bulan, 2 bulan akan WA ke aku, report. Ini sudah oke dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ibu butuh penguatan, bapak butuh penguatan. Bolehkah ngezoom lagi? Oh ya boleh. Akhirnya ngezoomnya jadi berempat. Bahwa Hmm. itu gitu kan, aku meyakinkan kayak gitu dan lain sebagainya. Akhirnya ya, ya alhamdulillah ya terkuatkan dan kalau yang di Prigen ini ngezoomnya cuma 1 kali. Hmm. Paling Langsung cepat dengan berapa lama? paling cepat itu apanya? Durasi Paling cepat ngobrolnya. konsultasi, konsultasi paling paling lama Paling durasi. lama 1,5 jam. Maksudnya setengah Bukan jam, maksud satu saya jam. gini, maksudku gini. Proses advokasimu ini paling Iya. cepat berapa lama? Paling lama berapa lama? Aku itu yang paling lama itu yang di Solo. Yang di Yang Solo itu yang Kristen itu, bapaknya ya Kristen. nggak, Menolak. yang mana Hmm. itu aku sampai mengunjungi mereka ke Bangkok ya, pasangan itu. Karena Hmm. kebetulan waktu itu ada konferensi di Bangkok terus aku mampir gitu. Oh, Ngobrol. bukan bukan kamu dibiayain ke Bangkok Oh, untuk. enggak. Hmm. Tapi ya dikasih makan aku di sana. Aku dikasih Ya, makan. ya standar lah. Artinya Ya, standar lah. Iya, hmm. karena aku ada konferensi di Chiang Mai terus kemudian transit di Bangkok terus aku mengikuti. Itu Hmm. 5 tahun. Berapa? Setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun ya. Jadi aku memantau, ngobrol, ngecek, begitu kan. Kayak gitu kan. Setengah tahun. Paling cepat berapa lama itu? Kasusmu. Paling cepet itu yang di Jogja kemarin. Hmm. Di Jogja itu semuanya udah settle, tinggal misalkan saya cuma butuh penghulu saja. Dan Oh. dikit soal bagaimana meyakinkan orang tua saya. Orang tuanya itu Bugis, Bugis Banjar Dayak di Kuburaya itu. Hmm. Di Hindu dengan Islam. Hmm. Itu WA kira-kira 4-5 hari. Karena semuanya infrastrukturnya Ya sudah udah oke. selesai ya. Udah. Udah selesai begitu sehingga tinggal mobil itu nikah hanya aja. Hmm. Tarifmu, kamu menarif dirimu sendiri atau bebas? Atau Bebas. Ya aku cuman gini aja kalau luar kota ya transportku kamu pikir gitu. oke, Lalu oke. kamu pikir kemudian gitu. Aku akan mau. Artinya tidak ada anunya ya, apa namanya, dari awal kamu mentarif dirimu. Enggak, Enggak. enggak. Kadang susah juga. Susah juga Ya. itu dalam arti ngomongnya itu. Apa kamu sih sungkan ya, Sian ya? Gurun tadi kayak gede, tadi sungkan Cek gak? rada sungkan aku cek wedi. Tapi kadang-kadang yo nek meneng iku yo ngomongnya gak perasaan ta yo opo. Kadang-kadang yo ya rada tego-tego yo anu. Aku biasa sakmene gitu kan. Hmm. Tapi kadang-kadang ya kalau mereka nggak nanya ya wis. Hmm. Itu sih jadi suka dukanya film. Semoga banyak yang ini ya, banyak Nah, yang tapi kan itu memang apa ya? Ya sebenarnya
tidak harus nikah beda agama, nikah biasa pun Iya, tetap harus jasa itu kan jasa ya ya. jasa kan. Bisaroh lah, Ya. bebungah-bebungahnya gitu kan. Hmm. Ya aku ngomong ini ya, anggap saja aku sedang ngajar ya. Kalau ngajar aku di kampusku dibayar, berarti nanti tolong bayaran aku bilang. Oh iya benar. Ngono iku ngomongku ya rada apik. Muekir ya Allah rasane kok dodolan agama. Aduh. Tapi yang pasti kan tidak mentarif dari awal ya. Artinya harus misalnya tarifku segini sekali konsultasi sekian gini kirim ke rekening ini. Nah, itu kan yang bermasalah nanti. Hmm. Menarik, menarik, menarik. Nah, jadi ada nggak pertarungan ini pertanyaan terakhir yang secara teknis karena kamu Iya. aktif di dunia ini. Yang meragukan otoritasmu sebagai seorang muslim menikahkan orang lain. Oh banyak yang meragukan itu, terutama orang-orang yang masuk ke level level konservatif tadi. Artinya, oh Gus Ani, kudu Kiai, kudu Sopo. Iya, iya Hmm. banyak. Aku bilang, loh nggak apa-apa. Aku itu nyeluk Gus, diceluk Gus itu gak karepku dhewe, tapi aku nek ndelok Facebook aku ngomong itu. Kabeh nyeluk aku Gus, tapi aku gak kepingin. Gus itu kan soal pengakuan pengakuan orang lain pada orang, nggak seperti pendeta yang ditabis gelem nggak gelem gelem pendeta. Yang kedua soal otoritas itu kan, yo aku kan yo di pesantren. Oh ganti pesantren ya, aku ganti pesantren. Tapi kamu butuh berapa pesantren? Tak jak rono yo. Jadi kalau mau sombong dan lain sebagainya, aku ngomongnya ke orang gitu. Tapi tentu saja banyak orang yang meragukan apa namanya otoritasku. Dan aku sangat bisa memahami itu. Itu sebabnya kan ya aku ngambil ngomong lo aku itu S2 aku itu awal sih ya hukum keluarga Islam. Bukan syariah lo ya. Fokus di awal sih ya. Aku mengkaji soal itu. Bahwa kemudian produknya nggak sama, ya nggak apa-apa di dalam keilmuan di fikih itu kan nggak sama itu kan nggak masalah. Yang penting kan argumentasi. Loh, ini kan di empat madhab nggak bisa. Oh iya, nggak apa. Empat madhab itu telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dan ketika ilmunya itu dikembangkan, kalau aku jadi Hanafi, Syafi'i, ketika dikembangkan dari menggunakan tools dari Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, menggunakan tool itu lalu dikembangkan itu kan harusnya kalau aku jadi mereka ya akan seneng gitu kan. Oh ilmuku bermanfaat dikembangkan ada aspek novelty. Tetapi di luar itu kan ini kan hukum privat ya. Hukum privat itu begini, mungkin satu Jombang meragukan itu. Tetapi kalau ternyata bapaknya dua keluarga yang mau menikah, yang dua keluarga yang anaknya mau menikah, ini mengakui ibu sebagai hal yang otoritatif, kemudian pasangan ini mengakui ibu sebagai hal yang otoritatif, itu ya oh, selesai. Mereka itu nggak bodoh kok. Mereka itu ngecek. Kemarin itu aku ketemu yang di Prigen itu, keluarga dari Bali itu ngecek sopo sing karena mereka kok ono orang Islam yang mau menikahkan siapa namanya mereka googling pasti di googling Hmm. pasti di googling pasti ya kayak inilah kayak HRD mau rekrutmen orang itu kan Twitter ya apa Instagram ya apa belok itu kan. Kalau memang apa pencarian di Google itu banyak berarti kan orang ini orang abal-abal begitu. Kemarin itu aku juga kaget ditanyain ini pesan ini yang pernah di TV ya? Oh iya, Pak. Dan sing penting kan aku iso maca Quran. Jadi pas saya didik alhamdulillah. Dalil nak ya khutbah nikah barang Quran tok ya hadis. Siap, siap, siap. Nah, sebagai anu ya, pegiat yang mendorong pernikahan beda agama, ya, artinya bukan mendorong ya, artinya eh, apa ya? Ya, yang kemudian mendorong pernikahan beda agama ini menjadi pernikahan yang biasa-biasa saja, artinya yang lumrah. Harapanmu apa apa namanya ke depan, baik dari sisi misalnya pemerintahnya tadi maupun dari sisi Iya, otoritas aku keagamaan.
aku berharap itu ya kita sesuai konstitusi saja ya, sesuai konstitusi dan sesuai nggak usah yang daki-daki lah ya kita komitmen ke Undang-Undang 174 lah. Undang-Undang satu minimal ya, Undang-Undang 174 terus nggak usah direvisi Undang-Undang 174 itu. Biarkan seperti itu ya, biarkan seperti itu. Artinya apa? Artinya secara minimalis kalau misalkan KUA belum bisa, ya biarkan Dispenduk Capil dan agama-agama lain bisa menjalankan fungsi itu. Itu secara minimalis. Kalau seperti ini kan nggak susah kan. Jadi SEMA itu harusnya tidak perlu ada. SEMA nggak perlu ada. Dukcapil biarkan bisa mencatat sepanjang syarat administrasinya dilampaui. Nggak perlu ada apa kewajiban kewajiban persamaan kolom agama karena itu juga nggak ada aturannya harus kan nggak ada. Kamu nanya itu ke Ada Dukcapil, di Sina 7 enggak ada. nggak Nah, ada, kalau misalnya nggak ada. kalau mau melakukan judicial review itu sebenarnya pada titik Dukcapil boleh mencatatkan pernikahan bisa jadi di luar Islam misalnya ya sudah Iya, di bisa. Dan itu kan memang presiden historis kita kan memang memungkinkan untuk itu. Gitu. Jadi secara minimalis ya sudahlah apa namanya dibuka secara minimalis. Artinya kalau KUA belum ya kemudian biarkan dispenduk Capil. Tapi kalau kamu nanya harapan maksimalku apa? Itu seperti sarannya sarannya salah satu hakim konstitusi ketika dia memilih untuk apa namanya concurring opinion ya concurring opinion terkait dengan judicial review terakhir terkait Undang-Undang 174 yang dengan pemohon Ramos Pateki. Dia aku lupa siapa namanya, tapi pernah aku tulis dia jemaat GPIB ya. Dia apa hakim hakim konstitusi dari agama Kristen itu. Dia menurutku sangat sangat mind blowing ya. Jadi dia itu membayangkan gitu. KUA itu jadi perkawinan beda agama itu bisa dicatatkan di mana saja. Bisa dicatatkan di mana saja itu bisa di KUA, kemudian bisa di Spenduk Capil. Jadi bayangan dia itu KUA nanti itu kalau ada orang kawin sesama Islam itu kalau memilih dicatatkan di KUA ya dicatatkan pakai buku nikah. Buku nikah seperti yang kita punya. Lalu juga ada des khusus di KUA untuk bagian pencatatan Islam dan non agama Islam. Gitu. Itu KUA bisa menerbitkan. Karena apa? Karena ada orang Islam yang menginginkan dicatatkan di KUA perkawinan beda agama. Dan ada tiga des yang ketiga itu Islam dengan penghayat. Jadi misalkan aku Islam, ingin kawin dengan penghayat, kami ingin beda agama, lalu kami sepakat mau dicatatkan di KUA, maka KUA harus melayani buku nikah Islam dan penghayat itu. Itu menurutku jadi ada layanan begitu, ada layanan yang sama-sama bisa melegakan. Di Dukcapil pun seperti itu. Misalkan ya, yang seagama Katolik dengan Katolik, jadi disebut kecil. Lalu Katolik dengan non Katolik, misalkan mau Islam mau Protestan, itu bisa. Jadi mau dicatatkan di mana saja perkawinan beda agama bisa di KUA, bisa di Dispenduk Capil dan non non Kristen dengan penghayat. Jadi akan ada pilihan tiga buku di Dispenduk Capil dan di KUA ada pilihan tiga buku nikah. Menurutku itu sangat tapi kan sempat sangat ada ini. wacana KUA diminta juga mencatat pernikahan semua agama. Kan sempat ada wacana itu kan. Oh iya, betul ya. Dan itu Pun juga ada wacana itu kemudian menguap ya, tapi kan ada. menguap. Tapi Nah, ada wacana dan itu menurutku sudah sangat luar biasa ya. Ya, tapi soal perkawinan beda agama masih jauh panggang daripada api. Jadi aku ingin menyatakan kepada pemerintah dan yang lain yaitu tadi bagi warga negara yang
hak konstitusi untuk membangun keluarganya itu dengan cara kawin sesama agama, ya ia harus difasilitasi. Bagi orang yang ingin melakukan apa hak konstitusi membangun rumah tangganya itu dengan berbeda agama, ya harusnya juga difasilitasi. Jangan dipaksa untuk eh, dia berpindah atau apa. Itu sih menurut ya diperlakukan secara sama seperti itu. Selama gerakanmu ini ada nggak orang-orang yang mendukung dalam arti bukan sekedar mendukung anu ya, tapi eh, membantumu melakukan proses ini yang nanti bisa jadi kader selanjutnya atau perluasan wilayah gitu. Ah, nggak ada. Aku lagi berpikir kayak gitu ya, bilang. Aku itu sangat dulu pernah dengan teman-teman rumah Bineka. Ayo yuk, kemudian wes kelompok nopo, engko tak ajari sing Islam, tak ajari dari penghulu, atau kita bikin des khusus, gitu kan. Aku juga sempat nawari ke CLEP ya. Dulu di UNER kan juga concern dulu pernah undang aku kan beda agama. Aku bilang bikinlah center pusat perkawinan beda agama gitu kan. Aku tak velo nang kono. Marunu kelompok no staff-staffmu tak ajar, bukan tak ajar ya, berbagi gagasan lah. Misalkan berbagi gagasan dan kon lemah soal apa? Oke, iki wocon begini ini. Sehingga ketika mereka udah kuat, aku bisa kemana lagi apa gitu. Pengen itu gitu, tetapi aku untuk sementara ini kan ya bisa aku cuman gini aja. Meskipun sangat berharap kalau misalkan ada teman-teman di kampus yang memang fokus itu ya aku akan ngajari. Berarti semua ini kamu lakukan sendiri ya? Misalnya kayak web Facebook apa gitu, ada Iya, admin iya, enggak? Ada nggak admin? ada, nggak ada, Oh, nggak ada, masih dewean. Masih cewekan. Jadi pusat studimu itu bikinlah ada seksi khusus soal kawin beda agama begitu kan. Iya, gitu aja. Jadi diskursus ya, nggak usah mengeksekusi ya, diskursus aja ya, diskursus iya, multicultural gitu kan. Nanti kalau sampai kawin-kawin gitu kan ya susah nanti UIN kan. Tapi iya. minimal Nah, ini Abdillah, kalau yang advokasi toleransi rumah ibadah kan udah terlalu banyak ya. Udah terlalu banyak gitu kan. Eh, Kasihan yang isu ini, kasihan yang isu ini. iya. Aku aku merasa sangat pede itu karena aku bukan pelaku beda agama. Ah, ya. Sebab biasanya kan aku akan bias ya. Misalkan aku kawin beda agama, lalu melakukan promosi kawin beda agama. Semua orang kan bilang, Cek mulo akan kawin beda agama ya, makanya Itu ini belani anu itu. ya. Nah, itu jadi ketika aku tidak sebagai pelaku itu justru benefit, privilege bagiku karena apa? Loh, aku yang kawin beda agama ya. Bukan hanya beda sesama agama, bukannya sesama agama, sesama ideologi. Wis Jawa, wis podo-podo Islami, podo NU nih, podo Sunni nih, ngono kan. Aku membelani yang kayak. Jadi menurutku, aku berpikirnya ya, oh, seperti itu aku bilang. Itu sih aku melalui video ini ya melakukan calling for application ya. Siapa saja yang minat gitu kan, bukan minat kayak beda agama, minat untuk menjadi penggerak, menjadi apa volunteer terkait dengan edukasi, bahkan kalau mau jadi penghulu atau apa, ya dengan senang hati. Menarik, menarik, menarik. Wah, ini udah panjang sekali nih kita diskusi ini. Kira jam toh bisa 1 jam kurang. 18 menit. Oh iya, santai ya. Menarik, menarik. Ya, tapi insight-nya sangat bagus sekali, sangat encouraging. Jadi nanti aku tunggu data-data yang tadi kamu omongan ya. Iya, iya, iya. Nanti Biar aku kirim ya. hmm, Iya, bisa kamu baca. Pasti ya, sudah banyak yang kamu baca, tapi minimal untuk ya hmm. Ya sebagai kalau data pengingat. faktual pasti akan sangat membantu. Iya, Hmm. iya, iya. Saya Ini Facebook, Facebook kan? Masih Facebook kan tuh? Masih itu. masih, tapi yo sekedar Nggak, melihat, bukan kalau aktif mengisi. nggak maksudnya kalau pakai link Facebook kan jadi bisa membuka begitu loh. Oh siap, ya Oh masih. iya, iya. Hmm. Oke. Nanti kamu bisa baca-baca. Oke, oke, oke. Thank you, thank you, thank you waktunya. Hmm. Matur suwun ya. Terima kasih. Sama-sama. Aku senang Sama. sekali punya teman itu kapan-kapan tak sambangi pusat
studimu di sana gitu. Siap, 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 siap. Nanti kita undang-undang lah kalau ada rezeki. Nah, Iyalah, santai saja, santai saja. Matur suwun oke, ya, Abdillah ya. sami-sami. Thank Nah, you, thank you. ya, Salam, Ucup, anak ya. siap, Yo, oke. Assalamualaikum. Dalam.